Salam Rahayu dan salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Mari kita simak dan nikmati kembali lanjutan kisah legenda penangsang dalam Kitung Tahta Asmara karya Nasirun Purwokatut yang kali ini telah memasuki episode ke-34 dengan judul Wakil Sultan. Saudara, di episode yang lalu dikisahkan bahwa Sunan Gunung Jati yang berada di pantai Jepara tengah mempersiapkan diri dengan kapal-kapal perangnya untuk mengusir bangsa Portugis di Malaka yang dibantu oleh penguasa Kadipaten Jepara, Pangeran Hadiri, dan sang istri Ratu Retno Kencono atau lebih dikenal dengan Ratu Kalinyamat. Dan perbincangan pun makin larut malam, makin bertambah hangat. Sementara Haryo Panuntas hanya mendengarkan, ia justru memperhatikan sepasang pemimpin Kadipaten Jepara yang duduk di sebelah kanannya. Orang yang telah mengangkat saudaranya Haryo Mataram menjadi anak asuhnya. Sepasang suami istri yang terlihat saling melengkapi satu sama lain. Sang suami yang penyabar dan lemah lembut, tetapi bijak dalam setiap mengambil keputusan, didukung oleh seorang istri yang dikenal pintar dan tegas hingga mampu memberikan pertimbangan yang matang dalam setiap kebijakan. Sebuah perpaduan yang telah terbukti mampu mengantarkan Jepara menjadi kadipaten yang makmur sebagai pusat perdagangan di utara tanah Jawa. Namun masalahnya, Romo Sunan, sampai sekarang Kesultanan belum juga melantik Dimas Mukmin. Ini bagaimana, Romo? Ungkap Retno Kencono mendadak bertanya kepada Sunan Gunung Jati. Dan Sunan Gunung Jati berdeham sejenak. Pangeran Hadiri yang melihat sang Sunan terdiam langsung melanjutkan ungkapan istrinya. Kalau Kesultanan belum juga mengangkat sultan, siapa orang yang akan memutuskan kapan kita memberangkatkan penyerangan? Dan siapa yang bertanggung jawab atas seluruh penyerbuan yang akan kita lakukan? Romo Sunan, kata Sunan Hadiri kepada Sunan Gunung Jati. Namun ulama Gunung Jati itu masih terdiam. Ia pun tengah diliputi pemikiran yang sama. Karena seharusnya tak lama sejak penetapan sultan, pelantikan harus segera diselenggarakan.
Namun sampai lebih dari 1 tahun ia sebagai ulama waliul amri belum juga diundang untuk musyawarah membalas atau membahas pelantikan. Apalagi konon Sunan Kudus sang penghulu Dewan Wali pun kerap kali tidak dilibatkan lagi dalam urusan pemerintahan. Sementara Sunan Kalijaga yang lebih sering berada di Kasultanan belum pula mengundangnya. Sedangkan ia sendiri masih disibukkan dengan persiapan di Jepara hingga membuatnya belum sempat datang ke Demak ataupun ke Kudus. Ia pun sesungguhnya tengah menunggu diselenggarakannya pelantikan Sultan. Namun kabar yang baru diterima dari Pantas sempat mengagetkannya. Kabar yang dititipkan oleh Sunan Kudus untuk disampaikan kepadanya, sebuah kabar yang mengatakan bahwa Raden Bagus Mukmin justru menolak untuk dilantik. Namun kecamuk pikiran itu hanya diendapkan dalam hati Sunan Gunung Jati. Ia tak hendak menyampaikannya kepada Hadiri dan Retno Kencono. Lelaki tua itu pun hanya diam mendengar pengaduan keduanya, agar apa yang baru didengarnya tidak menambah kekalutan yang tengah berlangsung di antara kerabat Kasultanan. Karena sesungguhnya penetapan Raden Bagus Mukmin menjadi sultan tidak semua menyetujuinya. Dan Sunan Gunung Jati tidak mengetahui bahwa kabar itu pun telah duluan sampai kepada Hadiri dan Retno Kencono. Namun keduanya tak ingin menyampaikan kepada sang Sunan, karena menurut mereka kabar itu belum tentu kebenarannya dan juga tak perlu dibahas lebih lanjut, karena hanya akan melemahkan semangat saja. Sebab pengangkatan Raden Bagus Mukmin adalah keputusan sah dari para ulama Dewan Wali. Jadi bagi mereka semua telah menjadi keputusan yang harus segera dilanjutkan dengan pelantikan. Bagaimana ini Romo? Apakah ulama Waliul Amri belum ada rencana melantik Dimas Mukmin? Bukankah bagaimanapun keadaannya Kasultanan harus segera mempunyai pemimpin? Tandas Retno Kencono. Setelah lama terdiam, Sunan Gunung Jati kemudian berkata, persiapan di Jepara Romo kira sudah cukup. Maka besok Romo akan menemui Romo Kudus. Beliau sebagai penghulu Waliul Amri yang berhak untuk melantik Sultan. Bukankah penundaan ini karena Mas Mukmin masih sakit? Jadi mungkin sambil menunggu sampai sehat benar, karena sangat tidak baik sebuah pemerintahan yang tanpa kepemimpinan. Kedua orang suami istri itu mengangguk memberikan dukungan. Mereka pun memahami
penundaan yang disebabkan adik mereka tersebut mendadak pingsan setelah acara penetapan menjadi sultan. Pingsan yang membuat Raden Bagus Mukmin harus kembali beristirahat di pesanggeran Prawoto. Romo, kita sebenarnya memahami kelemahan yang ada pada Dimas Mukmin. Namun bagaimanapun itu sudah keputusan para ulama yang harus kita semua taati. Maka yang harus kita lakukan sekarang adalah segera melantik Dimas Mukmin untuk menggantikan Kanjeng Rama Trenggono. Tegas Retno Kencana kepada Sang Rama Sunan Gunung Jati. Sementara Sunan Gunung Jati menolehkan wajahnya kepada Retno Kencana. Perempuan yang merasa ucapannya telah diperhatikan oleh sang Sunan itu pun melanjutkan, maka dengan sangat kami memohon para Kanjeng Sunan untuk secepatnya melantik Dimas Mukmin Romo. Hanya saja dengan kesehatannya yang sering terganggu, mungkin para Romo Sunan bisa mencari jalan terbaik untuk mengatasinya. Ucap Retno Kencana. Sunan Cirebon kembali menghela napas. Ia pun menjadi berpikir hal yang sama. Dengan kesehatan Bagus Mukmin yang sering terganggu, ia pun tidak ingin urusan pemerintahan menjadi ikut berantakan. Sejenak ketika orang itu terdiam untuk memikirkan persoalan yang sama tentang mencari jalan untuk membantu pemerintahan setelah dilantiknya Sang Sultan. Bagaimana kalau untuk membantu Kang Mas Mukmin nanti para ulama mengangkat seorang wakil sultan saja? Ucap Pangeran Hadiri menawarkan usulan kepada Sunan Gunung Jati. Maksudnya? Tanya Sunan Gunung Jati. Romo, seorang wakil dari sultan yang berkuasa, Romo, saya dan istri punya pemikiran agar Dimas Kumambang bisa diangkat menjadi pendamping, menjadi patih Dimas Mukmin misalnya. Loh, bukankah sudah ada Patih Wonosalam dan Nakmas Pamekas? Cepat Sunan Gunung Jati menanggapinya. Romo, Bapak Patih Wonosalam hanya mengurusi pemerintahan ke dalam, menjadi pepatih ngalebet. Yang mengurusi pemerintahan, beliaulah yang mengurusi permasalahan para kadipaten bawahan. Sedangkan Pamanda Pamekas lebih banyak mengurusi persoalan kasentanan dan kanayakan. Maka mungkin ada baiknya kalau untuk urusan keluar, untuk mendampingi Dimas Mukmin, bisa diangkat Dimas Kumambang sebagai pepatih Jawi. Begitu Romo Sunan, ucap
Retno Kencana dan Sunan Gunung Jati tercenung. Dengan cepat Retno Kencana melanjutkan perkataannya. Bukankah Dimas Kumambang sedikit banyak punya pengalaman berperang? Apalagi penolakannya ketika itu adalah karena ingin menjadi senopati. Jadi sangat tepat kalau dia yang nantinya mendampingi sultan. Maka kalau ia bisa disetujui para ulama, sekalian saja diangkat menjadi senopati, menyerang Peranggi di Malaka. Bagaimana Romo? Tanya Ratu Retno Kencana. Namun Sunan Gunung Jati masih terdiam. Ulama asal Pasai itu masih terus berkecamuk dengan pemikirannya. Menurutnya, tidak segampang itu mengangkat seseorang wakil sultan, meskipun tujuannya demi perbaikan pemerintahan. Karena bagaimanapun persoalan yang dihadapi adalah masalah kekuasaan. Sunan Gunung Jati pun terdiam cukup lama, karena dalam hatinya sebenarnya ia tengah menyimpan rasa bersalah karena telah mendukung orang yang kurang tepat diangkat menjadi sultan, hingga Kasultanan Demak harus kosong kepemimpinan 1 tahun lamanya. Dan rencana penyerangan terhadap Malaka serta Maluku itu pun menjadi tertunda-tunda sangat lama. Bagaimana Romo? Kembali Retno Kencana bertanya. Namun sang Sunan masih memejamkan mata. Ia masih belum memberikan jawaban apapun. Masih merasakan debur ombak yang terus-menerus menghentak dadanya. Sementara dari jauh, ombak besar laut utara Jawa masih saja menerpa pantai Jepara. Nah saudara, sampai berjumpa di lanjutan kisah legenda penangsang dalam Kitung Tahta Asmara. Salam Rahayu, salam budaya, sampai jumpa.